Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana kerja pengembangan telemedicine. Profil perusahaan. Telemedicine atau PT Solusi Kesehatan merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani di bidang kesehatan yang memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berbicara langsung dengan profesional medis melalui telepon pintar mereka tanpa harus pergi ke rumah sakit. Selain itu, pengguna dapat melakukan layanan tes kesehatan dan membeli obat-obatan tanpa memandang lokasi atau waktu. Adapun visi dan misi dari telemedicine, visinya itu menjadikan platform kesehatan digital terdepan dan menghubungkan pasien dengan layanan medis yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas, dan upaya untuk mempermudah akses kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Adapun misinya itu yang pertama menawarkan konsultasi kesehatan yang mudah dan cepat melalui teknologi digital sehingga pasien dapat terhubung dengan dokter dan spesialis tanpa batasan geografis. Yang kedua itu membangun kemitraan yang kuat dengan rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang terbaik. Yang ketiga itu mengembangkan teknologi dan fitur baru yang memudahkan pengguna dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan yang diperlukan. Dan yang keempat itu ada menjamin keamanan data pribadi dan medis sehingga pengguna merasa aman menggunakan layanan kami. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan. Telemedicine memiliki aplikasi dan platform yang dirancang dengan baik, memudahkan pengguna untuk mengakses layanan kesehatan dengan menjalin kemitraan dengan berbagai dokter dan rumah sakit. Telemedicine dapat menawarkan berbagai layanan medis yang dapat memperkuat kepercayaan pengguna. Yang kedua itu kelemahan. Bergantung pada teknologi yang tinggi dapat menjadi kelemahan terutama jika terjadi masalah teknis atau downtime pada platform. Potensi kebocoran data atau serangan cyber dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pengguna. Yang ketiga itu peluang. Peluang itu dapat memperluas layanan dan menjangkau lebih banyak pengguna, membangun kemitraan dengan lebih banyak rumah sakit, apotik, dan penyedia layanan kesehatan yang dapat meningkatkan penawaran dan memperluas jangkauan kesehatan. Yang keempat itu ada ancaman. Banyaknya pemain baru dalam pasar teknologi kesehatan menjadi persaingan yang ketat dan harus terus berinovasi agar tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Penurunan daya beli dapat mengurangi permintaan untuk layanan kesehatan digital, pelanggaran keamanan data yang dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pengguna. Selanjutnya itu ada analisis testal. Yang pertama itu ada politik. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam sektor kesehatan dan perubahan teknologi yang berkembang cepat, telemedicine harus mematuhi terkait dengan undang-undang yang berlaku, termasuk izin layanan kesehatan, serta selalu update mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini. Yang kedua itu ada ekonomi. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, telemedicine perlu memastikan bahwa anggaran mereka itu fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi pasar. Menawarkan harga yang lebih rendah itu memang bisa menarik lebih banyak pengguna, terutama di pasar dengan daya beli yang bervariasi. Namun di sisi lain, kualitas akan layanan yang tinggi tetap harus diutamakan untuk memastikan bahwa kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Jika layanan dengan harga yang murah itu tidak dapat menjamin kualitas, maka hal ini bisa menurunkan kepercayaan konsumen dan mengurangi penggunaan platform dalam jangka panjang. Yang ketiga itu ada sosial. Di beberapa daerah masih terdapat ketimpangan dalam hal akses internet dan teknologi. Sementara masyarakat kota besar lebih banyak mengakses layanan digital. Untuk itu, analisis yang dalam ketimpangan sosial menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dan untuk mengatasi ketimpangan ini, telemedicine perlu berinvestasi dalam infrastruktur dan program sosial untuk meningkatkan. Yang keempat itu ada teknologi. Dalam perkembangan teknologi medis seperti MRI dan CT scan, terus mengalami kemajuan yang signifikan. Telemedicine dapat menjalin kemitraan dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan mesin MRI dan CT scan terbaru sehingga memungkinkan pasien untuk mengakses layanan diagnostik dengan mudah. Yang kelima itu ada lingkungan. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan penyakit terkait dengan cuaca sehingga telemedicine dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak lingkungan terhadap kesehatan dan risiko kesehatan yang ditimbulkan. Yang keenam itu ada hukum. Pendaftaran paten atau merek dagang dapat melindungi kekayaan intelektual dari peniruan oleh kompetitor. Dalam menggunakan perangkat lunak atau teknologi sebagai pihak ketiga, telemedicine harus memastikan bahwa mereka lisensi yang tepat untuk menghindari hak cipta. Telemedicine berencana untuk bekerja sama dengan negara Malaysia. Untuk itu harus mematuhi regulasi kesehatan dan perlindungan data yang berbeda-beda, sehingga ini merupakan tantangan utama dalam hal perbedaan hukum. Selanjutnya itu dalam analisis daya tarik industri, berdasarkan total skor yang menunjukkan nilai 7,15 bahwa telemedicine memiliki daya tarik yang baik dengan peluang pertumbuhan yang signifikan, meskipun menghadapi persaingan yang cukup ketat. Dengan memiliki daya tarik yang baik, hal ini berarti telemedicine berada dalam posisi yang baik untuk berkembang dan berinovasi dalam industri ini.
Dalam hal strategi pengembangan perusahaan itu dilakukan 4 hal, yaitu diversifikasi layanan, mengembangkan layanan yang lebih beragam seperti layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin, layanan medis untuk kondisi tertentu atau manajemen penyakit kronis, serta layanan kesehatan mental dan psikologis. Yang kedua adalah penetrasi pasar, memperluas jangkauan telemedis ke lebih banyak kota dan daerah terpencil yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan digital, serta bekerja sama dengan rumah sakit di Malaysia. Yang ketiga, ada transformasi digital, mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk menyediakan layanan yang lebih personal dan efisien dengan penggunaan AI untuk memberikan rekomendasi kesehatan, diagnostik awal atau pemantauan kondisi pasien secara real time. Yang keempat itu kepercayaan masyarakat, meningkatkan transparansi terkait dengan standar kualitas pelayanan medis, privasi data pengguna, serta memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi medis pengguna. Selanjutnya itu rencana kerja pengembangan. Yang pertama itu ada integritas AI untuk rekomendasi kesehatan dan diagnostik. Dengan rencana kerjanya itu yang pertama mengembangkan algoritma AI untuk memproses data gejala pengguna dan memberikan rekomendasi awal. Yang kedua itu menggunakan machine learning untuk menganalisis pola dan riwayat medis pengguna. Yang ketiga integrasi dengan sistem telemedicine untuk mendukung konsultasi lebih cepat dan berbasis data. Yang kedua itu ekspansi layanan ke daerah terpencil. Dengan rencana kerjanya itu yang pertama melakukan riset untuk menentukan daerah-daerah yang memiliki akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik lokal yang sudah ada di daerah tersebut. Yang ketiga, mengembangkan sistem distribusi logistik untuk mengirimkan obat-obatan dan alat medis ke daerah-daerah kecil dan mengadakan pelatihan untuk tenaga medis lokal. Yang ketiga itu ekspansi layanan ke rumah sakit di Malaysia, khusus untuk pasien Indonesia. Dengan rencana kerjanya itu, yang pertama menjalin kemitraan strategis dengan rumah sakit terkemuka di Malaysia, yang kedua memberikan akses mudah bagi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit di Malaysia, yang ketiga menyediakan opsi pembayaran yang memudahkan pasien Indonesia, dan yang terakhir memastikan bahwa semua layanan telemedicine yang diberikan mematuhi regulasi medis di Indonesia maupun di Malaysia. Dalam hal mekanisme pemantauan proyek itu yang pertama penetapan tujuan dan indikator kinerja utama atau KPI. KPI ini digunakan untuk mengukur kemajuan dan hasil dari proyek berupa waktu penyelesaian tugas, kualitas kode, jumlah bug yang ditemukan, dan kepuasan pengguna. Yang kedua itu ada pemantauan dan pelaporan berkala. Pemantauan proyek dilakukan secara berkala melalui rapat atau pertemuan yang mengulas progres. Setiap tim atau individu melaporkan status tugas mereka dan mengidentifikasi hambatan atau masalah yang perlu segera diselesaikan. Yang ketiga itu pemantauan melalui dashboard real time. Untuk memantau status setiap tugas atau masalah dalam satu tampilan yang mudah dipahami, sistem dapat diatur untuk memberikan pembaruan otomatis tentang status, seperti ketika fitur atau tugas selesai, ada masalah atau hambatan, atau jika ada keterlambatan. Yang keempat itu ada pemantauan kualitas dan pengujian, memastikan fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan, melibatkan serta memastikan aplikasi dapat menangani jumlah pengguna serta data yang besar tanpa masalah. Yang kelima itu manajemen risiko. Setiap proyek akan memiliki risiko terkait dengan tengah waktu, anggaran, atau kualitas sehingga perlu memiliki rencana mitigasi untuk menangani masalah yang muncul. Yang terakhir itu ada evaluasi pasca peluncuran dan umpan balik pengguna. Mengumpulkan umpan balik pengguna tentang pengalaman mereka dengan fitur baru dan memantau metrik pengguna. Misalnya itu jumlah pengguna aktif, tingkat konversi pengguna baru, atau durasi sesi untuk mengukur efektivitas fitur. Harapan terhadap implementasi rencana itu yang pertama, peningkatan akses kesehatan secara merata dengan memperluas jaringan kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan di daerah terpencil dan rumah sakit internasional seperti yang ada di Malaysia. Diharapkan lebih banyak orang yang tinggal di wilayah terpencil atau daerah yang kurang terlayani dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kepuasan pengguna baik, meningkatkan kepercayaan pasien dan memperluas jangkauan layanan yang dapat dinikmati oleh pengguna, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan dan efisiensi sistem kesehatan. Membuat sistem yang lebih efisien dapat mengurangi biaya operasional, memberikan lebih banyak sumber daya untuk pelayanan, dan mempercepat proses diagnosis dan pengobatan. Yang keempat itu pertumbuhan dan ekspansi bisnis, dapat memperkuat posisi pasar di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, serta menarik lebih banyak investor dan mitra strategis untuk pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih berkelanjutan. Membantu mempercepat implementasi rencana dengan memberikan insentif bagi penyedia layanan kesehatan digital, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan dan perluasan layanan kesehatan jarak jauh. Dalam layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan dapat mendukung implementasi dengan menyediakan tenaga medis terlatih dan fasilitas yang memadai untuk memperlancar proses telemedicine dan pengobatan jarak jauh, serta berkontribusi dalam pengembangan sistem yang dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.